membuat mind maps, hal pertama yang kita lakukan adalah membuat kop suratnya terlebih dahulu. Kita sudah masuk di aplikasi Word, habis itu kita klik insert. Klik insert, habis itu kita klik header. Kita klik yang pertama ini. Hapus dulu. Nah, ini untuk ukuran tinggi sama lebarnya. Tingginya sekitar 2 cm. Ini untuk 2 cm. Kita menyesuaikan dulu dengan tulisan sama logonya untuk ukuran tinggi sama lebarnya. Nah, habis itu kita ke insert lagi. Habis itu kita klik picture. Habis itu klik this device. Habis itu kita cari logo yang akan kita masukkan ke dalam kop suratnya. Besar. Nah, untuk mengatur gambarnya agar tidak gepeng, kita cuma tarik ujungnya saja, sehingga gambarnya tidak kelihatan gepeng. Klik ini supaya bisa menyesuaikan. Bisa ditarik seperti ini. Nah, kita klik lagi ke header dan footernya untuk menyesuaikan tingginya. Itu kita membuat tulisannya di sini. Untuk tulisannya kita arahkan kursornya di sini. As itu kita klik misalnya Taman Al-Quran bawahnya Jakarta Utara. Habis itu kita menyesuaikan dulu untuk gaya fontnya. Untuk gaya fontnya kita arahkan dulu tulisannya mengarah ke tengah. Ini juga mengarah ke tengah. Habis itu kita blok. Kita pilih jenis fontnya Times New Roman. Untuk ukuran di atas ini ukuran 14 dan untuk ukuran di bawahnya ukuran 12. Ini. Nah, habis itu kita menyesuaikan lagi dari header dan footernya. Kita akan kasih ya, dia akan jadi seperti ini. Setelah itu kita close. Habis itu kita akan memilih garisnya atau shape-nya. Kita klik ke insert, habis itu klik save. Habis itu kita pilih yang ini. Kita arahkan ke sini. Arahkan kursornya ke samping. Kita lihat apakah sudah lurus atau belum. Kita ulang dulu, kita menyesuaikan lagi. Kita klik insert atau shape-nya, kita klik lagi ini. Kita ulang supaya bisa lurus, supaya kelihatan bagus. Kita ulang, kita klik save, kita arahkan kursornya.
Garisnya menyamping ke sini. Udah. Habis itu kita klik Save Outline. Kita pilih weight-nya ukurannya 2/4. Terus warna hitam. Setelah itu kita isi tulisannya. Kita menyesuaikan lagi ukurannya. Kita kasih panjang sedikit. Seperti ini. Itu kita tulis isi kop suratnya. Untuk isi benang suratnya kita arahkan kursornya ke sini. Habis itu kita klik isinya nomor. Itu 421 314 Q. Habis itu kita klik ini 2021. Habis itu lampiran. Undangan wali murid. Habis itu kita tulis kepada yang terhormat Bapak Ibu Setelah kita enter lagi di bawahnya. Di tempat dengan hormat bersama dengan surat ini. Semoga kita selalu serta selalu dalam kita klik enter lagi melalui Bapak Ibu
Senin 30 Desember 2019. Terus waktunya jam 8.30 WIB. Habis itu untuk tempatnya gedung utama Q Hall. Terus itu kita ketik lagi acara pembagian kita klik demikian, tahun ini kami sampaikan atas perhatian dan kehadiran Bapak Ibu saudara sekalian, kami ucapkan terima kasih. Kita klik enter, kita arahkan kursornya ke ujung, tulis misalnya dari 10 Desember 2025, situ hormat kami, koma, dan di bawah arahkan kursornya, klik enter. Saya tulis Amelia ini. Terus untuk di bawahnya kita akan munculkan garis di bawah tulisannya. Kita klik di bawah sini, kita blok step seperti ini. Ini untuk tanda tangannya, untuk kotak tanda tangannya. Nah, habis itu kita menyesuaikan lagi dengan jarak antar tulisannya. Kita bisa klik layout. Untuk layout ini agar jarak antara nomor, lampiran, sama periode itu bisa agak dekat. Kita klik afternya, seperti ini. Seperti ini. Tempat dengan hormat bersama dengan surat ini kami mengundang. Untuk dua titik yang ada suratnya ini, kita kasih akan agak berjarak. Nah, untuk agak berjaraknya itu, kita tinggal cari di mesin ketik kita klik tab. Seperti ini juga tab. Ini juga kita arahkan di sini, kursornya klik tab. Kita ketik tab lagi. Ya, nanti akan jadi seperti ini. Kita ulang dulu. Lampiran. Habis itu kita
Klik tab lagi. Menjadi sama seperti ini. Inilah hasil kop suratnya. Selanjutnya adalah membuat mailmersnya. Kan tadi kita sudah membuat kop suratnya. Hasilnya seperti ini. Nah, setelah itu untuk membuat mailmersnya kita klik My Links. Habis itu kita klik Start Mailmers. Habis itu kita klik Step by Step. Nah, untuk yang pertama kita pilih jenis dokumennya. Untuk jenis dokumennya kita pilih letters. Habis itu kita klik bagian bawahnya ini, kita klik Next. Nah, habis itu karena dokumennya sudah diketik, maka kita pilih yang ini, Use the current document. Habis itu kita klik Next lagi. Nah, untuk di select recipients ini kita klik tipe New List. Habis itu kita klik Create. Nah, untuk klik Create ini kita pilih Customize Columns. Nah, sudah tertulis di sini ada title, first name, last name. Nah, untuk semuanya ini kita akan delete atau kita akan hapus. Karena kita akan buat yang baru. Kita klik title, kita delete semuanya. Seperti ini, kita klik yes. Kita delete lagi, seperti ini. Semuanya yang ada di sini di-delete atau dihapus. Delete, delete, delete. Delete, yes. Terus itu kita klik add. Nah, setelah itu kita klik add. Nah, untuk yang pertama kita klik bisa no. Berarti nomornya. Klik OK. Terus kita add lagi bisa nama. Itu saja, dua aja. Nomor sama nama. Kita klik OK. Nah, untuk di sini kita tulis nomor itu dari bisa nomor 1 sampai 5 misalnya. Namanya juga begitu. Nah, untuk menambah kolomnya seperti ini, kita klik ini entry saja. Nah, setelah itu kita ketik nomornya 1. Kita klik nama, bisa Jovanka. Nah, nanti akan muncul setelah kita ketik nomornya sama namanya. Nah, untuk selanjutnya kita tulis lagi, kita ketik nomor 2. Saya akan tulis sampai nomor 6. Misalnya Tara Anaya. Terus nomor 3 Alfiona Arwan. Itu klik nomor 4 atau ketik nomor 4 Aisyah Raina. Itu kita klik lagi new entry untuk tambah kolomnya untuk tulis nama sama nomornya. Kita ketik nomor 5, habis itu Waode Andilian 6 Alinsya Putri. Setelah kita tulis nomor sama namanya seperti ini, kita klik OK. Nah, nanti akan muncul save data seperti ini atau save dokumen. Saya akan taruh di dokumen. Habis itu saya taruh di sini namanya. Misalnya namanya data nama kop surat. Habis itu kita klik save. Nah, untuk selanjutnya dia bakal muncul seperti ini dan semuanya harus dicentang seperti ini. Habis itu kita klik OK. Step selanjutnya kita akan beralih ke step 4 yaitu write your letter. Nah, setelah itu kita hapus dulu titik-titik yang ini. Kita blok, baru hapus. Ini juga.
Nah, habis itu kita arahkan kursornya tadi ke sini, yang tempat tertulis nomor tadi. Habis itu kita klik more items. Habis itu kita klik nomor. Habis itu kita tetap klik database files. Habis itu kita klik insert. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Kita close dulu. Habis itu kita arahkan lagi kursornya seperti ini. Klik more items. Klik nama. Habis itu insert. Habis itu close. Selanjutnya, setelah itu kita akan beralih ke step 5. Kita klik next. Nah, nanti setelah kita klik next yang tadi, beralih ke step 5 ini, itu nanti akan muncul nomornya tadi, beserta namanya. Kita bisa klik ini resipien 1 untuk beralih ke nomor selanjutnya dan nama selanjutnya. Kita tinggal klik saja seperti ini, dan akan muncul nama sama nomor yang sudah kita ketik tadi. Ini namanya akan muncul seperti ini. Nah, setelah itu kita klik next untuk beralih ke step selanjutnya. Nah, untuk print ini kalau all berarti semuanya dari nomor 1 sampai nomor 6 yang akan kita print. Berarti semua lembar. Nah, untuk current record itu untuk yang saat ini saja. Yang ada saat ini berarti nomor 1 atas nama Tisa Jupanka. Kalau from berarti mungkin dari lembar 1 sampai lembar kedua misalnya seperti itu. Saya kita klik all, misalnya oke. Nah, berhubung saya tidak tersambung ke printer, maka saya akan pilih Microsoft Print to PDF. Seperti ini, kita pilih untuk copy lembarnya itu kita satu lembar saja. Kita klik all, habis itu klik OK. Nah, hasil printnya bakal muncul di save dokumen. Saya akan pilih downloads. Saya akan ketik print data pop surat. Kita klik save. Kita klik open. Dan namanya akan muncul seperti ini. Akan muncul seperti ini, Alfiana Urwan, Aisyah Ainun, Budi Andilian, dan yang terakhir Alinsya Putri. Jadi seperti ini hasilnya. Untuk kop suratnya ini cuma untuk sebagai permisalan saja untuk kita masukkan logonya ke dalam kop surat. Dan tulisannya juga cuma untuk permisalan, sebagai contoh untuk dimasukkan ke dalam kop surat. Selanjutnya adalah cara membuat nomor halaman yang berbeda. Di sini saya sudah mempunyai dokumen. Yang pertama, saya akan arahkan kursornya ke daftar isi, seperti ini. Habis itu saya ke layout, klik breaks, habis itu klik next page. Habis itu kita arahkan kursornya lagi ke bab 1. Kita ke layout lagi sama seperti yang tadi, ke layout, habis itu klik breaks, habis itu klik next page. Nah, setelah itu saya akan kembali ke daftar isi. Saya arahkan kursornya di sini. Habis itu saya klik insert. Habis itu saya klik page number. Habis itu saya klik ini button of page. Saya akan pilih yang ini. Nah, akan muncul halamannya seperti ini. Nomor halamannya seperti ini. Nah, kalau tertulis seperti ini, berarti ini nomor halaman yang berbeda. Nah, untuk membuat nomor halaman yang berbeda, kita ke page number, klik ini. Habis itu kita klik format page number. Misal kita pilih yang Romawi, klik ini, start at ini, klik OK.
dan akan berubah seperti ini. Nah, untuk bab 1 kita bisa ubah juga. Kita klik page number, klik format page number. Misalnya kita ambil yang misalnya ini. Kita klik OK. Nah, bakal berubah seperti ini. Antara bab satunya sama daftar isinya, ini nomor halaman yang berbeda. Bakal kelihatan seperti ini. Dan ini menjadi penanda bahwa ini merupakan nomor halaman yang berbeda. Selanjutnya adalah membuat daftar tabel. Untuk membuat daftar tabel, saya sudah menyiapkan 2 tabel. Tabel yang pertama dan tabel yang kedua. Hal pertama yang kita lakukan adalah ke tabel yang pertama. Lalu kita arahkan kursornya yang tanda panah pojok kiri atas ini, lalu kita klik kanan, lalu pilih insert caption. Habis itu kita pilih label, kita tulis tabel 1, lalu klik OK. Kita ubah terlebih dahulu, jangan tulis tabel 1, tapi jadi tulis tabel saja. Oke, dan bakal muncul seperti ini. Lalu kita klik below select dan item. Tabel 1 di sampingnya kita kasih judul alat dan bahan praktikum. Lalu kita klik numbering. Formatnya seperti ini 1, 2, 3, lalu heading 1, lalu klik OK. Lalu klik OK. Bakal muncul tulisan di bawah. Kita perbaiki dulu. Kita kasih rata tengah. Hilangkan penulisan miring. Lalu ubah ukurannya jadi 12. Gaya fontnya jadi Times New Roman. Lalu warna hitam. Seperti ini. Lalu kita ke daftar tabel. Untuk daftar tabel kita ke reference. Lalu klik insert table of figures. Muncul seperti ini. Lalu kita klik modify. Modify-nya itu Times New Roman. Untuk gaya fontnya. Lalu ukuran 12. Dan warna hitam. Lalu klik OK. Klik OK. Lalu klik OK. Bakal muncul seperti ini. Nama tabelnya dan di halaman berapa. Ada di halaman 2. Lalu begitu juga selanjutnya pada tabel yang kedua. Kita arahkan kursornya juga yang ada di pojok kiri atas ini. Lalu klik kanan, baru klik insert caption. Sudah tulis tabel 2. Habis itu kita tulis judulnya hasil pengamatan pengukuran. Tab below select them item, lalu kita klik numbering. Format 1, 2, 3 sama seperti tabel yang pertama tadi. Lalu heading 1 juga. Klik OK. Lalu klik OK. Dan di bawahnya akan muncul tulisan. Kita perbaiki dulu tulisannya. Kita ke home, lalu kasih rata tengah. Hilangkan penulisan gaya miring. Lalu ukurannya 12. Lalu gaya fontnya Times New Roman. Lalu warna tulisannya hitam. Seperti ini. Lalu kita kembali lagi ke daftar tabel. Di daftar tabel, kita kembali ke reference lagi. Klik insert table of figures. Apakah muncul seperti ini? Kita lihat dulu modify-nya apakah berubah atau tidak. Tetap sama, Times New Roman, ukuran 12, warna hitam. Lalu kita klik OK. Yes, klik yes. Dan bakal muncul seperti ini. Tabel 1 sama tabel 2 beserta nomor halamannya. Nomor halaman 2 dan 3. Inilah cara membuat daftar tabel. Selanjutnya adalah cara membuat daftar gambar. Untuk daftar gambar, saya sudah menyiapkan 2 gambar. Gambar yang pertama dan gambar yang kedua. Setelah itu kita ke gambarnya. Lalu kita klik kanan. Lalu kita klik insert caption.
Lalu kita pilih new label. Lalu kita tulis gambar. Oke, bakal tertulis gambar 1. Habis itu kita berikan judul. Misalnya mouse. Situ selanjutnya untuk labelnya tetap gambar, positionnya itu kita klik below select them item. Lalu kita klik numbering. Untuk formatnya itu 1, 2, 3. Lalu heading 1, habis itu klik OK, habis itu klik OK. Dan tulisannya bakal muncul di bawah seperti ini. Terlebih dahulu kita memperbaiki gaya tulisannya. Kasih rata tengah, hilangkan penulisan gaya miring, ukuran 12. Lalu gaya fontnya Times New Roman. Lalu warna hitam. Seperti ini hasilnya. Lalu kita ke daftar gambar. Nah, untuk daftar gambar kita ke reference dulu. Klik insert table of figures. Dan bakal muncul seperti ini. Kita ke modify dulu untuk melihat gaya fontnya sama ukurannya. Untuk gaya fontnya kita pilih Times New Roman, ukuran 12, dan automatic warna hitam. Lalu klik OK, lalu klik OK, itu klik OK. Dan bakal muncul seperti ini. Judul gambarnya beserta nomor halamannya, halaman 2. Begitu juga dengan gambar yang kedua. Untuk gambar kedua kita arahkan kursornya ke arah sini, lalu kita klik kanan, lalu pilih insert caption. Langsung muncul gambar 2, bisa berikan judul logo universitas. Lalu klik numbering, dan jangan lupa untuk labelnya tetap gambar, posisinya below select them item. Klik numbering, formatnya 1, 2, 3, tetap heading 1, lalu klik OK. Habis itu klik OK. Tulisannya bakal muncul di bawah. Habis itu kita ke home, kita perbaiki penulisannya, kita kasih data tengah, hilangkan gaya tulisan miring, lalu beri ukuran 12, terus gaya fontnya Times New Roman, dan kasih warna hitam. Lalu kita ke daftar tabel, daftar gambar maksudnya. Untuk di daftar gambar kita ke reference, lalu klik insert table of figures. Atau seperti ini, kita klik modify apakah berubah penulisannya. Tidak berubah, kita langsung klik OK saja, langsung klik OK. Lalu klik yes. Dan bakal muncul seperti ini, gambar 2 logo universitas beserta nomor halamannya. Jadi inilah cara membuat daftar gambar.